Teman-teman sekalian, kembali saya berbagi tips belajar rumus Excel. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengolah database, yaitu sebuah data yang mengacu pada banyak kriteria ya teman-teman. Misalnya kita mengolah database sebuah data warga atau data kependudukan, itu kita akan menemukan yaitu data dusun, kemudian alamat RT, kemudian nama warga, kemudian jenis pekerjaan serta jenis kelamin. Ini salah satu contoh saja teman-teman, misalnya agama juga. Jadi kita ingin mengetahui dari sejumlah data yang mungkin kalau hanya data 10 bisa saja kita lihat dengan mudah menghitungnya. Tapi kalau kita mau mengolah data sebagai data kependudukan, mungkin data penduduk satu desa ada yang sampai 1000 orang, maka itu kita juga akan kelabakan ya dalam menghitung atau menentukan berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuan ya. Jadi di sini saya memberikan tips bahwa dengan menggunakan rumus yang singkat namun dapat mengacu kepada sejumlah data yang ada ya teman-teman. Jadi untuk seperti biasa kita mengacu pada database yang ada di sini, kita beri nama dengan name rank ya seperti biasa. Di sini bisa sampai 100 atau 1000 data. Jadi kita tinggal bikin name ranknya saja teman-teman. Jadi itu kelebihannya. Di sini kita menggunakan sebuah olah data yang dinamakan dengan dekonta ya teman-teman. Jadi dekonta ini sangat manjur ya, sangat bermanfaat. Pertama, kita tidak terlalu banyak rumus yang harus diperlukan, namun hanya kriteria saja yang dipilih, sehingga jadi sebanyak data yang ada otomatis bisa memperlihatkan apa yang menjadi pertanyaan kita. Namun kelemahannya bahwa DT kontak ini hanya dalam bentuk satu tabel ya, jadi tidak bisa menentukan untuk sekali bersamaan. Jadi kalian harus secara berganti ya teman-teman. Jadi misalnya kita pilih agama Islam ya, agama Islam saja dulu yang terjawab, kemudian untuk memilih agama Kristen harus memilih lagi. Jadi kelemahannya bergantian, jadi menampilkan secara bergantian teman-teman. Kemudian untuk name rank ini saya sudah siapkan seperti biasa. Di sini saya sebut sebagai tabel ya teman-teman. Di sini kita sebut sebagai tabel. Nanti di sini mengacu ke tabel database, apakah itu sampai berapa baris, sampai 1000 baris. Yang jelas ini hanya sebagai contoh saja teman-teman. Namun kalau database-nya sudah kita buat name rank-nya, tentunya terbaca semua ya teman. Kalau sebanyak data yang ada akan terbaca. Jadi itu juga termasuk kelebihannya teman-teman. Kemudian untuk isiannya di sini saya bikin 2 isian untuk 2 kriteria teman-teman. Yang pertama isian 1 jadi berada di sini, jadi yang berwarna hitam ini. Kemudian yang kedua adalah isian 2. Isian 2 mengacu untuk isian di sini teman-teman. Jadi isiannya adalah di sini. Jadi kita mengisi untuk isian 2-nya di sini. Kemudian untuk isian 2 kita jawab di kolom berwarna biru ya, berwarna biru. Kemudian ada yang di sini dalam warna merah ya teman-teman. Jadi misalnya di sini warna hitam, berarti kita kasih warna hitam. Di sini adalah isian 1, maka di sini kita kasih warna hitam karena ngambilnya di sini. Jadi kita kasih warna hitam. Ini menampilkan secara berganti, namun bisa dengan 2 ya. Ini salah satu contoh saja. Kemudian rumusnya ya mungkin sudah tidak asing lagi teman-teman. Di sini adalah dekonta ya. Jadi misalnya kita kasih warna putih saja dulu supaya kelihatan rumusnya.
kemudian di sini kasih warna hitam, sini putih. Untuk di sini adalah isian 1 teman-teman. Di sini adalah isian 1, jadi cukup mudah rumusnya. Sudah sering juga dibahas di sini. Ini di konta di tabel ya, mengacu tabel di sini. Ini tabelnya, kemudian kita isian 1 teman-teman. Jadi inilah rumusnya. Di tabel mengacu di tabel sini, kemudian pilihannya ada di H18, kemudian isiannya tinggal mengisi isiannya berada di sini. Jadi isiannya di kotak merah sini isinya teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, untuk yang di sini isiannya di kotak merah, saya mengisi di kotak merah, di kotak merah teman-teman. Jadi kemudian untuk di sini pengisinya di kotak kuning sini, jadi kita kasih warna kuning, kita warna kuning, kemudian di sini kita kasih warna berbeda. Kita cobakan teman-teman, misalnya untuk di sini warna merah ini, atau kita buatkan dulu kodenya yang biar agak besar kelihatannya. Jadi kita buat dulu di sini untuk kotak merah ini isian, jadi isian 1 ya teman-teman, isian 1. Jadi kita besarkan dulu jadi biar kelihatan agak jelas. Untuk rumus di konta, kemudian tabel di sini. Di sini tabelnya saya kasih warna berbeda. Ini adalah tabelnya, saya kasih kita warna merah. Kemudian isiannya di sini kita kasih warna merah. Jadi isian 1 teman-teman. Jadi hanya itu rumusnya. Mengacu pada letak name rank tabel. Tabelnya adalah ini, database. Kemudian isiannya adalah isian 1. Isian 1 di sini, ini adalah isian 1. Kemudian kalau untuk isian 2 tinggal diganti saja di sini isian 2. Untuk ini adalah isian 2. Ini isian 2. Jadi sama saja rumusnya. Tinggal diganti isian 2 mengacu pada yang di bawah ya. Sekarang kita untuk yang merah misalnya. Yang merah berarti acuannya di sini. Saya cek dulu acuan ini isian berapa, isian 1, ini isian 2. Kemudian kita cek isian 1 di mana, isian 1 kosongkan, kita kosongkan dulu teman-teman, apa isiannya, maka di sini 10 ya teman-teman. Jadi untuk total data, karena di sini kosong maka otomatis menghitung semua data ya teman-teman, semua data. Jadi semua datanya jumlahnya 10. Ini sudah dipahami teman-teman rumusnya. Jadi tinggal ganti isian 1, kemudian isian 2, di sini isian 1, kemudian di sini isian 2. Jadi cukup mudah teman-teman. Kita bisa coba kalau untuk misalnya di sini kosong, berarti data semua data yang ada. Kalau kita pilih misalnya di sini Islam, misalnya Hindu, kita bisa mengecek Hindu berapa di sini. Jadi sudah bisa otomatis terjawab dengan matematik. Jadi semuanya agama Hindu 3. Kemudian kalau kita untuk dusun 1 misalnya, di dusun 1 di sini Hindunya hanya 2. Jadi karena hanya dusun 1, ini bukan dusun 2 lagi, ini dusun 1 teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Jadi bisa mengaskes. Jadi karena di sini dusun 1 berarti jawabannya 2, karena ini hanya dusun 1. Seperti itu. Kemudian juga akan mengacu pada RT, kemudian nama pekerjaan juga,
yang PNS berapa, agama Hindu, seperti itu. Jadi misalnya kita PNS, di sini PNS itu 1, kita langsung pilih misalnya PNS di sini, kasih PNS. Nah, yang PNS ini laki-laki, kemudian pekerjaan di sini kita format datanya, data validasinya kita pindahkan dulu, data validasi, kemudian name ininya kita masuk untuk pekerjaan, dalam pekerjaan di sini. Jadi pekerjaan kita ngambil di sini teman-teman. Ini keluarnya beda, berarti kita harus perbaiki dulu linknya, masuk ke list data, kemudian perbaiki lagi, kita masuk di mana, kita pindah ke sini, pekerjaan sampai di sini teman-teman. Oke, jadi kita sudah berhasil. Di sini tinggal pilih pekerjaan di PNS. Kita lihat jawabannya 1 karena PNS usul 1, PNS Hindu 1. Jadi mudah-mudahan ini adalah rumus trikontar teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Untuk makro tinggal ditambahkan aja teman-teman. Jadi makronya kita tinggal copy rumus aslinya, ini berada di H5. Jadi posisi H5 kita tinggal tulis saja formula, yaitu di sheet di sini kita buatkan, kemudian worksheet kita pilih, klik formula kita seperti biasa kita sudah banyak belajar, itu berada di posisi mana, kemudian formula ya teman, formula kemudian sama dengan petik 2. Jadi di antara petik 2 ini kita pastikan rumus aslinya teman-teman, kemudian paste di sini, pastikan koma gitu, titik koma diganti koma, dan sering kita bahas juga koma, kemudian ini koma. Kemudian posisinya berada di mana, kita cek kembali. Di sini berada di H6, H5 ini, di sini H5. Kita pasang H5 kita cek dulu apa sudah berfungsi atau belum, hasilnya seperti apa. Ini kalau kita hapus maka sudah. Untuk G5 tambahkan kodenya teman-teman, isian ya, hanya beda isian 2 gitu aja. Jadi tinggal copy saja ini teman-teman. Oke, untuk makronya. Jadi di sini G5 isian 2 ya teman-teman, isian 2. Jadi cukup mudah teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita cek hasilnya sini apakah sudah berfungsi belum, kita hapus hasilnya seperti apa, dihapus, muncul lagi, hapus lagi. Berarti kita sudah bisa membuatkan dengan untuk G2 nya semuanya karena masih kosong, tab data semuanya diambil. Sekarang kita ambil misalnya jumlah lakinya berapa, tinggal klik saja di sini, pilih laki perempuannya. Jumlah laki semuanya berarti hanya 5. Jadi kita periksa di sini 5 teman-teman. Jadi cukup mudah. Semoga apa yang kita bahas kesempatan ini bisa bermanfaat, bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.